Muslim, Haja, Protestan, Katolik. Wow, perjalanan panjang ini. Silakan Bu. Iya, selamat malam Salve Romo dan semuanya. Ya, saya dari paroki dari Poso, Sulawesi. Wow, oke. Iya. Saya nih takutnya salah ngomong, nanti Romonya marah, saya takut. Janganlah. Karena saya sering. Saya marah hanya lektor saya marah tuh lektor. Kalau baca mirip saya marah mereka. Tapi yang kalian beri kesaksian saya sayang. Lektor karena firman harus seperti ini. Oke. Dia lebih tajam dari pedang bermata dua. Jadi kalau membaca kurang satu huruf, kurang satu kata, rasa aneh sekali. Oke, lanjut. Iya. Jadi saya Romo Haja, biasa dipanggil Umi. Oke. Terus saya sih masih baru ya Romo ya, karena baru tahun 2022-2023 baru diterima di Katolik. Iya. Jadi tapi saya ini dari tahun 2000 sekitar tahun 2018-2019 lah. Itu tuh saya sudah apa ya bahasanya Romo, nanti saya takut salah ya Romo ya, disclaimer. Saya kayak sudah dikejar sama Tuhan gitu. Tapi saya masih ngotot karena malu lah Romo, masa Haja mau masuk Kristen gitu kan. Jadi saya masih lari terus. Dan terus dikejar. Akhirnya tahun 2022 saya 2022 saya ketemu sama 2021 ya, antara itu ya ketemu sama seseorang yang bilang nanti kakak katanya ketemu tanah perjanjian. Saya bilang tanah perjanjian apaan? Saya bilang kan, jadi di mana? Saya tanya gitu kan, di mana tanah perjanjiannya? Jadi bilang saya nggak tahu kak. Nah kebetulan itu dari saudara kita ya, tetap Protestan yang kasih tahu saya. Iya. Bu, ternyata supaya kerja di tanah perjanjian itu bayar persepuluhan. Karena hanya mereka yang boleh bayar persepuluhan, hanya mereka yang menerima tanah perjanjian. Oke, lanjut. Iya, jadi setelah itu Romo, saya pergi ke Batam. Nah, di Batam sanalah saya kayak merasa bebas, maksudnya saya merasa kayak bisa bernafas gitu. Dan akhirnya itu saya bilang dengan yang bilang sama saya bahwa saya akan ketemu tanah perjanjian, saya bilang saya mau ke gereja. Di situ saya pergi, terus dia carikan temennya di itu GBI di Betel, Gereja Betel Indonesia, GBI Rock. Di situ saya ketemu sama, kalau di sana namanya pendoa, ibu pendoa, apa ya maksudnya itu ya, pokoknya pembimbing lah. Okay. Itu dialah yang membawa saya. Tapi ya itu saya merasakan ketenangan, tapi kalau saya nggak sesuai apa musiknya, apa terlalu bising, jadi maksudnya nggak apa ya, nggak nyaman lah. Nggak sesuai dengan spiritualitas. Oke. Ya. Terlalu bising ya. Oke, bantu dulu. Yeremia, ada ayatnya. Yeremia 19 ayat 11-12. Tidak, 1 Raja-Raja 19, bukan Yeremia. 1 Raja-Raja 19 ayat 11-12. Tentang bertemu dengan Tuhan dalam kebisingan atau bertemu dengan Tuhan dalam angin. Sepoi. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat, yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah.
Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah Oke, cukup. semesta alam." Cukup. Bu Roslan, gempa Tuhan tidak hadir. Angin kencang Tuhan tidak hadir. Tuhan hadir ketika angin sepoi. Boy. Yang ayat tadi omong, ketika angin sepoi-sepoi. Sekarang ibu, yang mengguncangkan orang itu bukan kerajanya Tuhan Allah. Ibu mau tahu secara biblis siapa yang mengguncangkan orang? Tahu? Markus 1 ayat 21. Ayo, siapa yang tugasnya untuk mengguncang-guncangkan orang? Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Oke, sekarang kita mau tahu apa yang dibuat oleh roh jahat itu. 26. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Bu Roslen, siapa yang membuat orang jingkrak? Ibu lompat-lompat di situ ayat itu? Iblis. Oke, makanya saya ingat. Jadi Bu Roslen, kok goyang-goyang ya? Oke, lanjut Bu aja. Oke. Ya, jadi saya bingung gitu loh, kok kan dia pakai penari tamborin ya, apa ya tuh? Penari apa yang anak-anak itu yang di luar pakai kayak kerincingan gitu loh. Oh, kan di situ kan begitu. Nah, itu saya tuh masih namanya juga kita dari hajah yang saya kan hajah yang kuat, maksudnya saya jalankan semuanya. Puasa Senin Kemis, tak sholat tahajud, sholat duha, semuanya saya, karena ajaran waktu di Kalimantan kan begitu keras toh. Jadi setelah itu saya bingung dengan ini kok kayak gini gitu. Cuman memang ada sudah ketertarikan sama Tuhan Yesus itu ada gitu. Tapi saya masih bingung. Nah, sudah setelah itu kan saya itu masih belum mau dibaptis itu, Romo. Saya nggak mau dibaptis. Saya cuman baru mau tahu gitu kan. Mau tahu sedikit. Cuman memang dari memang dari gereja itu memang dia tempel terus saya gitu. Dan saya tadi ceritanya ibu yang di Papua, ibu ini, dia bilang kan bagaimana caranya suami saya yang Katolik ini, saya yang sekarang ini kan suami saya Katolik. Bagaimana caranya dia supaya masuk ke saya gitu. Oh, masuk ke Protestan. Iya. Sama ibu bunga bakung juga mau bawa suaminya ke sana. Iya, rencananya demikian. Tapi ya, jadi setelah itu Roma ya, jadi saya belum mau dibaptis ini. Saya habis itu saya ketemulah dengan suami saya yang sekarang ini. Katolik. Saya janda meninggal. Ya, Katolik. Okay. Katolik dari lahir, tapi Katolik yang kalau saya tanya dia selalu bilang, "Kak, ada di Google, kamu cari aja." Nah, makanya itu. Katolik yang tidak belajar. Tidak mau tahu dia beriman. Oke. Ya, cuman dengan caranya demikianlah Romo ya, akhirnya saya ini setelah pacaran berapa bulan sama beliau ini, saya ibadahnya di gereja Katolik. Dia bawa saya. Padahal Dulunya di Protestan, sekarang ke Katolik. Oke.
Ya, jadi dia apa namanya itu, dia juga kalau pasca dan Natal saja katanya. Tapi setelah sama saya dia tiap minggu pergi. Dan saya Wow. di situ saya merasa dan di situ saya merasakan, ih, kok enak ya di sini, dingin. Maksudnya dingin yang Adem, gimana adem, ya? adem, tenang. Ah, ya. Angin Ah, spoi-spoi begitu. ya. Jadi setelah itu saya saya ketemunya kan di Jakarta. Jadi saya dibawa misa waktu itu, saya lupa Roma, Paskah atau Natal saya lupa, di Cinere. Nah, setelah saya di situ, saya takut bicara salah ya Roma, tapi ini penglihatan saya. Dinere, Saya Romo lihat. Yohanes, Romo Yohanes. Romo Anton, Romo Anton. Kainas, Oke. yang botak. Oke. Anton kok nggak salah namanya. Oke. Lanjut, Bu. Jadi, nah setelah itu kan iring-iringan Miss Dinar itu kan kalau di Jakarta banyak kan mau. Jadi Pak Romo mau masuk. Itu tuh saya melihat di altar itu baby-baby yang pakai popok itu mau yang terbang-terbang gitu mau. Oh. Makanya saya takut salah gitu. Saya takut salah berbicara ya. Saya lihat, saya bahagia banget lihat. Terus dari salib itu saya lihat ada cahaya kuning, padahal nggak ada matahari gitu loh. Dan saya senyum-senyum sendiri, saya lihat ini Suamimu? suami saya sekarang ini kok dia nggak senyum-senyum ya, saya bilang gitu kan. Tapi saya bahagia, saya lihat itu terbang-terbang gitu ya, baby-baby yang pakai popok itu saya belum tahu apa-apa tentang kekristenan atau Katolik ya, karena kan saya memang masih baru banget gitu. Nah setelah itu pas Romonya homili itu dia diselubungi warna kuning gitu, kayak ada cahaya bulat gitu. Oh, ini kan pengalaman teman-teman, ini namanya pengalaman pribadi, jadi kita tidak bisa mengkategorikan Ya, sebagai apa-apa karena dia punya pengalaman pribadi. Oke, lanjut. Itu setelah itu saya ketemulah. Nah, saya tungguin Romonya. Saya bilang sama dia kenapa itu saya takut salah. Saya takut salah penglihatan saya itu hayalan saya atau apa, dan Romonya bilang itu nggak boleh mengatakan bahwa itu hayalan gitu. Ya udah setelah itu Romo, saya karena mau menikah, saya dengan suami saya, ya udah kata saya bilang kita nikah, karena kami kan ketemunya usia sudah umur tua ya Romo ya, umur 40-an ya. Jadi sudah saya mau menikah, terus dia bilang oke, aku maunya menikahnya di Katolik katanya gitu. Tapi kan namanya di Katolik kan Romo, apalagi di Jakarta ya Romo, susah banget. Ketemu Romonya dia bilang gini, ibu apa sudah pernah bertengkar hebat katanya. Jadi saya bilang, hah? Kok pertanyaannya konyol banget sih orang ini. Orang kita nih mau nikah bukan mau ngapa-ngapain, kok ya kalau tanda kutipnya ya, kok dipersulit banget sih begitu ya kan Romo ya. Jadi dia bilang belum, ya sudah bertengkar hebat dulu katanya, kayak gitu. Saya bilang. Nah, karena saya sudah tidak mau melakukan dosa ya gitu kan Romo ya. Namanya kita pacaran sudah usia dewasa ya kan. Udah. Nah akhirnya saya ini ketemu dengan sepupunya suami yang pendeta di PBI juga, dan kami diberkati di sana. Setelah diberkati di sana, 1 tahun belajar, langsung ke Poso, pulang ke Poso sini, 1 tahun belajar, barulah suami saya juga baru diterima di Katolik kembali, karena suami saya mantan istrinya Muslim. Oh, Nah gitu ya. Nah Oke, kalian menikah Katolik.
Ya, jadi akhirnya kami diberkati di Katolik gitu. Saya pun diterima di Katolik gitu. Woi, Dan profesi suami apa? saya sekarang ya Dan suamimu? kasih Romo. Dan sekarang suami saya yang Pengurus. dulunya cuman sebentar, ya sekarang Natal dia Pasca, jadi sekretaris. napas. Yang dulu napas, Natal Pasca. Sekarang jadi sekretaris. Sekarang dia sekretaris KBK, Oh. Bapak Katolik di paroki. Terus dia sekarang jadi pemazmur. Wow. Itu gara-gara ibu. Terus. Gara-gara ibu ya. Amin. Karena niat-niat saya, mungkin Tuhan itu tahu niat saya jelek deh. Karena Mau bawa suami Jadi- ke Protestan. karena kan dia kan saya dulu gontok-gontokan, bener Romo, saya gontok-gontokan sama beliau karena saya bilang Harus ya itu Protestan. sama, apaan sih kamu kok nyembah patung kayak begitu, masa patung Bunda Maria begitu saya, itu kan sama aja berhala begitu kan, karena saya belajarnya kan dari Dari Protestan. GBI itu. Nah. Iya gitu. Nah akhirnya karena dan ya saya bersyukurnya suami saya keras dengan pokoknya, katanya dia bilang gini, pokoknya aku Katolik mati Katolik katanya. Oh begitu. Wow. Iya, dia keras di situ. Saya pun keras jadinya. Tapi ya, dengan berjalannya waktu dan saya belajar, ya salah satunya saya belajar dengan Romo ya, Romo Cafe. Jadi saya Sering datang ke rumah saya. iya Romo, makanya saya tahu Romo kalau marah-marah saya takut. Makanya saya takut. Saya Kalau marah saudara pada punya lektor saja. Kalau lektor tidak tahan pukulan, langsung hari pertama langsung tidak akan datang lagi. Iya, makanya saya tadi juga, aduh kenapa aku typingnya, aduh bodoh banget kayak gitu saya. Ya, kalau tidak dikenal ya tidak disayang. Toh, maksudnya kalau tidak dikenal orang berpikir saya tukang marah. Iya, makanya saya bilang, oh ternyata tadi saya dengar ibu Bunga Baku tadi, dia, oh ternyata saya sama ya, otaknya ada juga otak begitu ya. Mau Karena- bawa suami ke Ya, Protestan. Untung Bu Mili tidak berpikir bawa Ambrose ke Protestan. Sama Romo. Oh sama juga ya. sama Romo. Karena Soalnya kan Ambro dulu nggak aktif Romo. Jadi di gereja kan. Jadi ada kemungkinan untuk bawa tuh. Tapi malah sekarang dia jadi prodiakon, terus jadi pengurus apa MSI ya. Amin, MS. amin. Jadi sama. Karena dia yang aktif Romo, tinggal nanti milih ngikut gitu. Oke,